Hai guys, kembali lagi di MVT21. So di video kali ini kita akan membahas film yang super seru yang berjudul The Woman King tahun 2022. The Woman King merupakan film yang mengangkat kisah tentang ketangguhan prajurit perempuan dari Afrika Barat yang bernama Agojie. Selama abad ke-17 hingga 19, Agojie ditugaskan untuk melindungi kerajaan Dahomey yang ada di Afrika Barat. Kira-kira bagaimana kisah heroik para wanita perkasa ini? And anyway, film ini ceritanya tidak terlalu berat dan penonton akan dihibur dengan aksi-aksi baku hantam. Oke, tanpa berlama-lama, so mari kita langsung saja ke alur ceritanya. Check it out. Pada tahun 1823 di Afrika Barat, kerajaan Dahomey berada pada tahap untuk membuat keputusan penting. Raja baru yang bernama Gezo harus berhadapan dengan musuhnya yaitu kerajaan Oyo yang kini telah bersekutu dengan orang-orang Mahi. Mereka menyerang kerajaan Dahomey dan menjual tawanan budak kepada orang-orang Eropa. Agojie, pasukan elit tentara wanita yang dipimpin oleh Jenderal Naniska, hadir di tengah-tengah permusuhan antara Oyo dan Dahomey. Tentu saja mereka berpihak pada Dahomey, karena Raja Gezo telah bertekad untuk menghentikan perdagangan budak. Malam itu, Jenderal Naniska membawa pasukan Agojie untuk menyerang desa Mahi sekaligus membebaskan para budak yang diculik dari kerajaan Oyo. Kemampuan pasukan Agojie tak bisa diremehkan begitu saja karena meskipun mereka ini cewek-cewek, namun kemampuan mereka bisa menandingi kekuatan para lelaki. Buktinya, malam itu mereka berhasil membebaskan semua budak meskipun ada beberapa prajurit Agojie yang juga mati di pertempuran. Gimana? Baru awal udah seru banget kan? Penyerangan itu adalah permulaan bagi Raja Gezo dari Dahomey untuk mempersiapkan perang melawan kerajaan Oyo, karena bagaimanapun juga desa Mahi adalah bagian dari mereka. Scene lalu beralih memperlihatkan kerajaan Dahomey. Agojie yang pulang bersama tawanan budak disambut oleh para warga dengan kebanggaan. Mereka dianggap sebagai pahlawan karena mereka telah berjuang demi kebebasan para budak. Namun hal itu tidak membuat Jenderal Naniska merasa puas karena setelah ini akan ada peperangan yang jauh lebih besar di hadapan mereka. Di desa terlihatlah seorang gadis bernama Nawi yang hendak dijodohkan dengan seorang bapak-bapak. Sebagai seorang gadis, Nawi tentu saja menolak, terlebih bapak-bapak itu sangat kasar kepadanya. Karena hal itu, ayahnya pun memutuskan untuk menyerahkan Nawi pada kerajaan agar Nawi belajar bagaimana kerasnya hidup. Nawi pun disambut oleh seorang prajurit bernama Izogi dan diajak masuk ke dalam kawasan Agojie. Di sanalah para prajurit Agojie tinggal bersama-sama sambil melindungi Raja Gezo dan juga kerajaan Dahomey. Rajanya laki tapi prajuritnya cewek. Oke. Setelah itu, Raja memanggil semua prajurit dan bawahannya untuk membahas tentang permasalahan antara kerajaan Dahomey dan kerajaan Oyo. Kerajaan Dahomey ingin dahulu segera mempersiapkan prajurit untuk peperangan, namun keputusan itu ditentang oleh Jenderal Migan karena ia merasa Dahomey masih belum cukup kuat untuk menghadapi Oyo. Apalagi Oyo saat ini memiliki jumlah prajurit yang jauh lebih banyak serta dibekali dengan kuda dan juga persenjataan. Para jenderal akhirnya berdebat mengenai keputusan raja. Sebagian dari mereka setuju dengan Migan agar tidak terjadi pertumpahan darah jika perdagangan budak bisa mendamaikan mereka. Maka lebih baik untuk mengambil jalan tersebut. Satu-satunya orang yang setuju dengan Raja Gezo adalah Jenderal Naniska. Naniska benar-benar benci dengan ide perdagangan budak karena ia merasa Dahomey memiliki banyak hal yang bisa diperjualbelikan selain manusia, misalnya seperti emas atau mungkin minyak kelapa sawit. Keesokan harinya, semua prajurit baru dilatih langsung oleh Naniska, Izogi, dan juga Amenza.
Dalam pelatihan pertama, mereka semua diminta untuk membuat senjata dari seutas tali. Di tengah pelatihan itu, Nawi berkata bahwa tali bukanlah senjata. Hal itu pun didengar oleh Naniska. Ia kemudian memberikan pedangnya kepada Nawi dan menyuruhnya untuk memenggal kepala boneka prajurit. Nyatanya, Nawi gagal melakukan perintah Naniska. Di sini Naniska berusaha menjelaskan bahwa segala sesuatu tidak bisa dipelajari secara instan. Semuanya butuh proses sampai ke tahap tersebut. Nah, catat nih guys, ini pelajaran berharga banget dalam hidup. Alas, never to return. Good or day? How do you make this Never. It is the only Pada awalnya, semua itu memang tampak sangat berat untuk Nawi, namun untungnya ada Izogi yang selalu menguatkan Nawi dan juga mendukungnya. Setelah melewati beberapa pelatihan, Izogi dan seorang prajurit lelaki berduel di hadapan mereka sebagai hiburan untuk para prajurit baru. Mereka berdiri berhadapan dengan belati dua sisi dan masing-masing berada di dada mereka. Perlahan-lahan mereka pun saling mendorong karena setiap dorongan akan membuat belati itu masuk semakin dalam, sampai akhirnya prajurit lelaki itu pun menyerah karena ia tak mampu menahan rasa sakit. Kira-kira begitulah standar bagi seorang prajurit Agojie. Ia harus kuat, tangguh, dan juga berani. Menyadari hal itu, Nawi pun mulai berlatih lebih keras. Diam-diam ia berlatih sendirian karena ia ingin membuktikan keseriusannya pada Naniska dan juga Izogi. The Woman King. Keesokan harinya, pasukan kerajaan Oyo akhirnya tiba di Dahomey. Seperti biasa, Jenderal Oba Ade, perwakilan dari kerajaan Oyo, datang untuk membeli beberapa budak sebagai upeti. Bukannya menyiapkan budak, Raja Gezo malah menyiapkan minyak kelapa sawit. Jenderal Oba Ade pun mengatakan jika raja menolak permintaan mereka, maka kerajaan Oyo akan memboikot pelabuhan yang mereka gunakan sebagai jalur perdagangan. Karena keduanya tidak mau mengalah, Raja Gezo pun akhirnya menawarkan kesepakatan. Mereka akan mengirimkan 20 Agojie dengan imbalan kerajaan Dahomey bisa tetap menggunakan pelabuhan. Scene kemudian beralih memperlihatkan pelabuhan Oida. Saat itu datanglah pedagang budak kulit putih yang dipimpin oleh Santo Ferreira dan juga Malik. Mereka tiba di kerajaan Oyo untuk membeli budak. Di sana mereka bisa melihat para budak disiksa dan juga dikurung layaknya seperti hewan. Tak lama kemudian, pasukan Agojie pun datang untuk membawa upeti. Soldados virgen. Jenderal Oba berpikir upeti yang dimaksud adalah para anggota Agojie, namun Naniska malah menyuguhkan kepala prajurit kerajaan Oyo di hadapan Jenderal Oba. Sekali lagi, Raja Gezo terang-terangan melayangkan peperangan terhadap kerajaan Oyo. Hal itu pun membuat Jenderal Oba marah dan memanggil semua prajuritnya. Bukannya kabur, Naniska malah diam di sana dan berhadapan dengan Jenderal Oba secara langsung. Nawi yang melihat hal itu berusaha membantu Naniska. Hingga saat ada kesempatan, keduanya pun kabur ke laut tempat para Agojie lain telah menunggu. Perbuatan Nawi ini tidak membuat Naniska berterima kasih atau bangga. Ia malah marah pada Nawi karena tidak mengikuti sesuai rencana. Padahal orang yang tidak mengikuti rencana adalah Naniska sendiri. Namun entah mengapa ia seperti ini, tidak suka dengan apapun yang dilakukan oleh Nawi. Dalam perjalanan menuju ke kerajaan Dahomey, Nawi tidak sengaja bertemu dengan Malik yang saat itu sedang mandi. Keduanya pun berkenalan. Malik bercerita bahwa ia sebenarnya setengah Dahomean, ibunya berasal dari Dahomey, sedangkan ayahnya adalah orang kulit putih. Tak lama kemudian, rombongan Santo dan Malik akhirnya tiba di kerajaan Dahomey. Sama seperti saat di kerajaan Oyo, di sana keduanya juga berniat untuk membeli beberapa budak. Bertepatan dengan kedatangan mereka, para prajurit baru Agojie juga akan mengikuti ujian terakhir. Dalam ujian itu, para prajurit baru akan menunjukkan kemampuan mereka di hadapan Raja Gezo dan para senior. Nah, bagi siapapun yang gagal, maka akan dijual pada Santo dan Malik.
Di awal ujian, mereka dihadapkan dengan tumpukan ranting tajam yang siap menyayat kulit mereka. Nawi menjadi peserta pertama yang berhasil lolos, namun ia malah kembali masuk ke dalam ranting untuk membantu temannya yang sedang terjebak. Setelah itu, ia pun berusaha menyusul peserta lain dengan cara melompat dari atas ketinggian, hingga akhirnya Nawi pun berhasil dan menjadi juara pertama dalam ujian tersebut. Nawi pun langsung mendapatkan hadiah dari Raja Gezo berupa sebuah pedang karena semua peserta sudah berusaha keras, dan Naniska pun memutuskan kalau semuanya dinyatakan lolos menjadi anggota. Setelah ujian selesai, para anggota Agojie mengobati anggota baru yang terluka. Di tengah pengobatan itu, Naniska terkejut melihat bekas luka di bahu Nawi. Nawi menjawab ayahnya menyebut luka itu sebagai tanda setan saat ia pertama kali menemukan Nawi di panti asuhan. Hal itu semakin membuat Naniska terkejut, apalagi saat ia tahu kalau Nawi adalah yatim piatu. Di luar, Malik menemui Nawi dan mengajaknya untuk bertemu nanti malam. Terlihat jelas bahwa di sini Malik itu sebenarnya tertarik pada Nawi. Sayangnya, Nawi tidak bisa memastikan ajakan Malik karena ia tidak tahu apakah nanti malam ia bisa keluar dari istana atau tidak. Pada malam harinya, para anggota melaksanakan upacara dengan harapan para leluhur akan merestui perjalanan para anggota baru dan mereka akan selalu dijaga. Setelah upacara selesai, Nawi keluar untuk bertemu dengan Malik. Dalam pertemuan itu, Malik berkata bahwa kerajaan Oyo akan berencana untuk menyerang kerajaan Dahomey. Nawi kemudian melaporkan hal ini pada Naniska, namun Naniska malah menegurnya karena ia telah melakukan kecerobohan. Saat itu Naniska mengungkapkan bahwa di masa mudanya ia dahulu pernah ditangkap oleh Oba, diperkosa lalu dihamili. Setelah melahirkan seorang putri sendirian, Naniska menyematkan gigi hiu di bahu kiri bayinya. Nah, Naniska pun membuktikan kecurigaannya dengan menyayat luka di bahu Nawi. Tak disangka, kecurigaannya itu benar karena Nawi adalah putri kandungnya. Pada keesokan harinya, Naniska dan para prajurit melihat tenda-tenda pasukan Oyo yang sudah berada di sekitar kerajaan. Hal itu pun membuat pasukan Agojie mulai menyiapkan penyerangan terhadap pihak Oyo. Mereka memang kalah jumlah, namun itu tidak menjadi masalah, men. Setelah semua persiapan selesai, Naniska memimpin Agojie. Dalam penyerangan terhadap Oyo, mereka membakar pemukiman pasukan Oyo dengan bubuk mesio yang sudah mereka siapkan sebelumnya. Peperangan pun akhirnya terjadi, banyak pasukan Oyo tewas dalam peperangan, begitu juga dengan pasukan Agojie. Di tengah perlawanan, seorang pasukan Oyo melemparkan Nawi ke arah jurang dan membuatnya pingsan. Sementara itu, Jenderal Naniska hanya menargetkan satu orang, siapa lagi kalau bukan Jenderal Oba. Sayangnya mereka tidak bertemu karena Oba memutuskan untuk menarik mundur semua pasukannya. Dengan begitu, Agojie pun dipastikan menang dalam peperangan, namun hal ini membuat mereka tidak sadar bahwa beberapa Agojie telah diculik oleh pasukan Oyo. Dalam perjalanan ke kerajaan Oyo, Nawi terbangun melihat Agojie lain ada di sebelahnya. Di sana juga ada Fumbe, sahabat Nawi yang juga ikut ditangkap. Nawi melihat Fumbe memiliki kesempatan untuk kabur, jadi ia pun menyuruh Fumbe untuk pergi dan menyampaikan hal ini pada Naniska. Di kerajaan Oyo, Nawi pun bertemu dengan Izogi. Ia terkejut karena saat itu Izogi mengalami patah tulang. Sulit bagi mereka untuk kabur dalam situasi itu, namun Nawi berusaha menguatkan Izogi agar mereka tidak menyerah. Ia kemudian membantu Izogi untuk meluruskan tulang lengannya. Di istana, Raja Gezo menganugerahkan gelar Pojito kepada Naniska atas keberhasilannya melawan prajurit Oyo. Mereka rencananya akan mengadakan pesta perayaan untuk menganugerahkan ini, namun Naniska menolak karena ia ingin menyelamatkan para anggota Agojie yang telah ditangkap. Kembali ke kerajaan Oyo, satu persatu Agojie dijual dengan harga yang lebih tinggi dari budak biasa. Saat giliran Izogi dan Nawi yang akan dijual, mereka melakukan upaya pelarian diri.
Namun sayangnya mereka gagal hingga akhirnya Izogi pun terbunuh. Kematian Izogi membuat Nawi merasa sangat bersalah. Bagaimanapun juga Izogi terbunuh karena Nawi terlalu lambat. You get away from her. Setelah itu Malik pun membeli Nawi untuk melindunginya. Pada malam harinya, Naniska menentang perintah raja dan berangkat dengan sekelompok prajurit untuk menyelamatkan para tawanan. Hal ini pun sekali lagi menimbulkan peperangan antara Agojie melawan prajurit Oyo dan orang-orang Eropa. Nawi yang melihat hal itu pun pergi melarikan diri dan bergabung dengan Naniska. Saat Santo berusaha kabur membawa para tawanan, Malik membebaskan para budak dan membunuh Santo. Di sisi lain, Naniska juga kembali menghadapi Oba karena dendam yang sudah ia pendam sekian lama, kini akhirnya terbayarkan karena ia berhasil membunuh Oba dengan tangannya sendiri. Agojie yang menang kembali ke Dahomey dengan kebanggaan karena mereka sudah berhasil menguasai kerajaan Oyo. Di sana mereka pun disambut langsung oleh Raja Gezo. Ia sedikit menegur Naniska karena tidak mematuhi perintahnya. Namun setelah itu ia pun menobatkan Naniska sebagai The Woman King. Film pun diakhiri dengan memperlihatkan Naniska dan Nawi yang kini telah mengakui hubungan darah di antara mereka, bahwa Naniska ini adalah ibunya Nawi, dan semua prajurit Agoji pun kemudian merayakan pengangkatan Naniska. And anyway, film pun tamat. Gimana guys, filmnya sangat seru sekali kan? Film ini tak hanya mengandalkan aksi dan koreografi di adegan peperangan, namun cerita luka masa lalu, trauma, rasa bersalah yang menghantui, dan tuntutan untuk selalu menjadi kuat tergambarkan dengan baik. Mimin yakin sih film ini pasti akan membakar semangat semua wanita yang menontonnya. Satu hal yang pasti, kalian semua luar biasa dan jangan biarkan siapapun merendahkan kalian. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini, semoga kalian suka. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Bye bye.